adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Revina Pratiwi. Kakak berasal dari program studi pendidikan matematika Universitas Bengkulu. Nah, kali ini kakak akan mengajarkan kalian materi sudut dan satuan pengukuran tidak baku. Ingat ya, sudut dan satuan pengukuran tidak baku. Kalau pada materi sudut dan satuan pengukuran tidak baku ini, apa sih yang dipelajari? Yang pertama itu adalah apa sih Kak yang dimaksud dengan sudut? Kemudian yang kedua, jenis-jenis sudut apa aja Kak? Kemudian yang ketiga, satuan pengukuran tidak baku itu gimana Kak? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu sudut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Dalam kata lain, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit atau bersekutu. Nah, pada gambar di bawah ini, sudutnya yaitu sudut A, sedangkan dua sinar garis itu yaitu sinar AC dan sinar garis AB. Nah, sampai di sini sudah paham kan apa yang dimaksud dengan sudut? Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis sudut. Yang pertama itu sudut lancip. Adik-adik tahu nggak sudut lancip itu apa? Sudut lancip adalah sebuah jenis sudut yang ukuran sudutnya antara 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Jadi, seperti gambar di sini, kalau sudutnya itu antara 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat, itu artinya sudutnya sudut lancip. Kemudian jenis sudut yang kedua, ini sudut apa ya? Jawabannya adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini adalah sudut yang mempunyai besar 90 derajat. Jadi, kalau ada sudut yang besarnya 90 derajat, ini namanya sudut siku-siku. Ingat ya. Kemudian yang ketiga, coba deh tebak, ini sudut apa ya? Ya, benar sekali jawabannya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah sudut yang memiliki ukuran kurang dari 90 lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ingat ya, kalau ada sudut yang ukuran itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, ini namanya sudut tumpul. Ingat ya adik-adik, ada 3 jenis sudut. Sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Kemudian yang kita akan bahas contoh seperti ini. Nah, ini adalah sudut B. Sudut B ini menunjukkan sudut sebesar 50 derajat. Ini artinya sudut ini termasuk ke dalam jenis sudut lancip karena besarnya yaitu antara 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian yang akan kita bahas yaitu satuan pengukuran tidak baku. Kalau membahas satuan pengukuran tidak baku, pasti ada satuan pengukuran baku dong Kak. Tentu saja ada satuan pengukuran tidak baku dan satuan pengukuran baku. Nah, adik-adik pada belum tahu kan apa satuan pengukuran baku dan apa satuan pengukuran tidak baku. Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu satuan pengukuran baku. Apa sih satuan pengukuran baku? Nah, satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau internasional karena pengukuran dengan satuan baku dapat dinyatakan dengan jelas dan dapat dipakai untuk memeriksa ketepatan suatu ukuran. Contohnya, untuk mengukur panjang kita menggunakan meteran, untuk mengukur berat kita menggunakan timbangan. Kemudian yang kedua adalah satuan pengukuran tidak baku. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu ukuran. Nah, ini adalah contoh dari satuan pengukuran tidak baku. Nah, satuan baku untuk mengukur berat atau massa adalah kilogram. Kita bisa mengukurnya dengan menggunakan timbangan. Nah, jika menggunakan satuan tidak baku, kita menggunakan alat pengukur lain. Misalnya, coba kamu perhatikan gambar di atas. Berat satu buku sama dengan 7 kelereng.
Tapi jika diukur dengan gunting, berat satu gunting sama dengan 6 kelereng. Dan jika diukur dengan sendok, berat satu sendok sama dengan 4 kelereng. Nah, dengan satuan yang digunakan tidak baku, maka pengukuran suatu benda berbeda jika alat pengukurnya diganti. Sampai sini sudah paham belum apa itu satuan pengukuran tidak baku? Nah, contoh cara mengukur sudut dengan satuan tidak baku. Misalnya, sudut A merupakan sudut satuan, maka besar sudut B karena dia itu ada 2, maka 2 sudut satuan, dan besar sudut D ada 4 sudut satuan. Coba perhatikan gambarnya. Sampai sini kalian sudah paham belum apa itu sudut, jenis-jenis sudut, dan satuan pengukuran tidak baku? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, sekarang ini kakak kasih tahu contoh alat yang kita bisa gunakan untuk mengukur dengan satuan tidak baku. Bisa jengkal untuk mengukur panjang meja, atau hasta untuk mengukur panjang meja juga, bisa jam pasir untuk mengukur waktu, bisa langkah untuk mengukur jarak, seperti itu. Nah, kita mulai untuk latihan. Yang pertama, termasuk jenis sudut apa ini? Coba deh kalian perhatikan. Sudutnya yaitu sebesar 10, 20, 30, 40 sampai 70. Artinya sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, jika sudutnya kurang dari 90 derajat, artinya sudut di atas termasuk jenis sudut lancip. Kemudian contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini termasuk jenis sudut apa ini? Nah, coba kalian lihat, besar sudutnya yaitu 120 derajat. Artinya sudut di atas ini termasuk jenis sudut tumpul karena besarnya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga. Coba kalian perhatikan gambar ini. Termasuk jenis sudut apakah ini? Nah, gambar di atas menunjukkan sudut sebesar 90 derajat. Artinya sudut di atas termasuk jenis sudut siku-siku. Nah, kemudian kita masuk ke latihan satuan pengukuran tidak baku. Nah, di sini apakah kesimpulan pada gambar timbangan di atas? Nah, kesimpulannya adalah sepasang sepatu lebih berat dari satu buah bantal. Coba kalian perhatikan, sepasang sepatu ini timbangannya lebih berat daripada satu buah bantal. Seperti itu ya. Kemudian untuk latihan yang kedua, apa kesimpulan pada gambar timbangan di atas? Pasti kalian sudah tahu kan kesimpulannya? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah 5 buah apel sama berat dengan 1 buah pepaya. Karena mereka seimbang ya, jadi sama. Kemudian kita coba untuk latihan. Nah, terima kasih adik-adik. Semoga penjelasan video kakak tadi bisa kalian menjadi bahan ajar untuk di rumah. Dan semangat untuk latihan di rumah ya adik-adik. Asal lagi kemampuan kalian dalam memahami sudut, jenis-jenis sudut, dan satuan pengukuran tidak baku. Nah, lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.